Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Cahaya Sasmita dengan NIM 210208 502016, kelas 01, Prodi S1 PKK Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Dr. Randa Haji Syamsida MPD dan Ibu Israwati Hamsar SPD MPD. Langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, alangkah baiknya kita langsung memulai presentasi ini. Adapun presentasi ini berjudul Guru yang Rasis Terhadap Siswa. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pengertian rasisme atau rasialisme adalah pandangan pada ideologi yang dianut masyarakat yang merasa tidak suka atau menolak golongan tertentu yang umumnya atas dasar ras, derajat, dan lainnya. Rasisme juga diartikan sebagai sebuah doktrin atau sistem kepercayaan yang menyerukan bahwa perbedaan biologis pada ras manusia memutuskan pencapaian budaya dan individu. Atau bisa dikatakan rasisme merupakan anggapan di mana sebuah ras tertentu yang lebih unggul berhak mengatur ras lainnya. Baik, kronologi kasus guru yang rasis terhadap siswa. Seorang guru SMA di Kabupaten Jamber dibebas tugaskan setelah melontarkan kata-kata rasis saat mengajar. Kasus tersebut berawal saat sang guru mengajar di kelas pada 26 Januari 2022. Dalam kelas tersebut terdapat pelajar Papua yang sedang mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Saat mengajar, sang guru memberikan sanksi kepada salah satu muridnya yang tidak mengerjakan tugas. Lalu terlontar ucapan rasis dari guru yang membuat pelajar dari Papua kecewa. Sehari setelahnya, sang guru mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sang guru kemudian dibebas tugaskan dan kegiatan belajar mengajar dan dimutasi menjadi staf di kantor cabang Dinas Pendidikan atau Dipendik wilayah Jamber, Lumajang. Rasisme yaitu adanya perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan yang didasarkan oleh warna kulit, suku, ras, serta asal-usul seseorang yang menjadikan adanya batasan atau pelanggaran hak serta kebebasan seseorang. Rasisme juga kerap kali diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berpisah dengan didasarkan kepada ciri-ciri biologis yang disebut dengan ras. Gagasan ini juga meyakini bahwa ada hubungan sebab dan akibat antara ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, moralitas, kecerdasan, dan juga ciri-ciri budaya serta perilaku yang lainnya, serta menjadikan beberapa ras secara bawaan lebih unggul dibandingkan ras yang lainnya. Lillian Green, seorang pendiri sekaligus CEO dari North Star Forward Consulting, organisasi yang memberikan rekomendasi mengenai kebijakan, praktik, dan prosedur untuk melawan operasi sistemik di US, menyebutkan bahwa rasisme mempunyai 4 dimensi, yakni dimensi internal, dimensi interpersonal, dimensi institusional, dan dimensi sistematik. Adapun rasisme internal yaitu merajuk kepada pikiran, perasaan, dan tindakan dari dalam diri kita sendiri secara sadar maupun tidak sadar sebagai individu. Contohnya seperti mempercayai bahwa adanya stereotip ras yang negatif, atau bahkan menyangkal bahwa rasisme tidak ada. Yang kedua, rasisme interpersonal. Rasisme interpersonal adalah tindakan rasis dari individu atau kelompok ke individu atau kelompok yang lainnya.
dan dapat mempengaruhi interaksi publik mereka. Misalnya, dengan melakukan perilaku negatif seperti diskriminasi, pelecehan, dan juga mengatakan kata-kata rasis. Adapun rasis institusional pada umumnya terdapat dalam institusi dan juga sistem politik, hukum, dan juga ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyuburkan diskriminasi dengan berdasarkan pada perbedaan ras. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksetaraan, kemakmuran, pendidikan, pendapatan, perawatan kesehatan, hak-hak sipil, dan juga di berbagai bidang institusional yang lainnya. Misalnya, pada praktik peraturan yang diskriminatif tidak mendengarkan bahkan membungkam suara orang dengan ras tertentu di dalam ruangan rapat atau dalam budaya kerja yang lebih mengutamakan sudut pandang kelompok ras yang dominan. Dan yang terakhir, ras sistematik, yaitu melibatkan entitas atau institusi yang berwenang dalam menegakkan kebijakan perihal rasisme, baik yang berada di dalam bidang pendidikan, pemerintahan, perawatan kesehatan, perumahan, dan hal serupa lainnya. Hal ini merupakan efek riak dari ratusan tahun praktik rasisme serta diskriminatif yang masih berlangsung hingga masa kini. Baik, selanjutnya akibat yang ditimbulkan. Yang pertama, kerap kali berujung pada penyiksaan dan perlakuan buruk. Yang kedua, melanggengkan impunitas. Yang ketiga, dapat menyebabkan terjadinya konflik terbuka. Yang keempat, menyebabkan kesenjangan akses pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya. Dan yang terakhir, menjadikan perempuan semakin terdiskriminasi. Estimasi solusi yang pertama, mencari tahu lebih banyak mengenai rasisme. Yang kedua, sebarkan kesadaran perihal bahaya dari rasisme. Yang ketiga, memastikan lingkungan sosial kita seperti tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan inklusif terhadap berbagai ragam asal-usul dan budaya. Yang keempat, desak negara untuk melindungi warganya dari rasisme melalui berbagai aturan dan kebijakan mengenai anti rasisme. Selanjutnya, dukung penuh pekerjaan lembaga-lembaga yang mendukung kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Yang keenam, beri dukungan dan dengarkan orang-orang yang menjadi korban dari rasisme. Dan yang terakhir, dukung keadilan rasial, yaitu perlakuan adil yang sistematis terhadap orang-orang dari seluruh ras guna untuk menghasilkan peluang yang setara bagi semua orang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.